Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Khalila Asnawidia dengan NIM akhir 012. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rangkuman materi leadership guna memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah leadership. Untuk itu, saya harap bisa disimak baik-baik dan semoga dapat bermanfaat bagi yang membacanya. Langsung saja untuk pembahasan pertama dari materi leadership, yaitu mengenai teori pemimpin dan kepemimpinan. Teori pemimpin dalam kepemimpinan yang berkembang selama ini yaitu ingin mengetahui bagaimana keefektifan yang terjadi seorang pemimpin dalam suatu ranah organisasi. Sehingga pemimpin itu dilihat dari beberapa faktor. Faktor yang pertama ada pribadi pemimpin, yang kedua ada perilaku pemimpin, dan yang ketiga ada situasi budaya organisasi. Hubungan pemimpin dengan pemimpin dan hubungan pemimpin yang dipimpin dan hubungan pemimpin dengan tugas-tugasnya. Teori kepemimpinan membicarakan mengenai bagaimana seseorang menjadi pemimpin atau bagaimana timbulnya seorang pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Dan teori tentang kepemimpinan itu diantaranya terdapat beberapa teori kepemimpinan. Di antaranya ialah teori sifat, yang kedua ada teori perilaku, dan yang ketiga ada teori situasional, dan yang keempat ada teori kontingensi. Pertama, teori sifat yang berasumsi pemimpin itu dilahirkan bukan diciptakan. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses atau pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungannya seseorang memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Yang kedua ada teori perilaku yang merupakan teori kritisi terhadap teori sifat. Sebagaimana namanya, teori ini sangat diwarnai oleh psikologis dengan fokus menemukan dan mengklasifikasikan perilaku-perilaku yang membantu pengertian kita tentang kepemimpinan. Yang ketiga ada teori yang memandang bahwa kepemimpinan sangat tergantung pada situasi. Teori ini tidak melihat kepemimpinan dari sudut pandang yang bersifat psikologis dan sosiologis, tetapi juga berdasarkan ekonomi serta politik. Selanjutnya ada metode kepemimpinan. Pembahasan yang kedua, metode kepemimpinan organisasi mengacu pada cara seseorang pemimpin mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kepemimpinannya, terdapat beberapa macam metode yang dapat diterapkan untuk memimpin dengan efektif. Berikut adalah beberapa metode kepemimpinan yang umum digunakan. Salah satunya yang pertama yaitu kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah gaya pemimpin yang memusatkan segala keputusan dan kebijaksanaan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Segala pembagian tugas dan tanggung jawab dipegang oleh si pemimpin, sedangkan para bawahannya hanya melakukan tugas yang telah diberikan. Kepemimpinan otoriter disebut juga sebagai kepemimpinan direktif dan diktator. Pemimpin memberikan instruksi kepada bawahan, menjelaskan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya, karyawan atau anggotanya menjalankan tugasnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh atasannya. Gaya kepemimpinan ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya, sehingga kekuasaanlah yang paling diuntungkan dalam organisasi. Selanjutnya ada kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang berfokus pada dasar kemanusiaan dan menjunjung tinggi derajat dan harkat manusia yang dipimpinnya. Ciri-ciri pemimpin demokratis menurut Siagian, dalam prosesnya pergerakan bawahan itu selalu bertitik tolak dan berpendapat bahwa manusia makhluk termulia, selalu berusaha
mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi bawahannya, senang menerima saran atau pendapat serta kritik. Selanjutnya ada kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional dapat diartikan sebagai keefektifan gaya kepemimpinan tertentu tergantung pada situasi, yang mana jika situasi berubah, gaya kepemimpinan yang digunakan juga harus berubah. Jadi tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik yang berlaku untuk semua situasi. Menurut teori kepemimpinan situasional, perilaku pemimpin yang efektif juga tergantung pada tingkat kesiapan yang dipimpin. Kesiapan yang dimaksud adalah sejauh mana yang dipimpin memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk menyelesaikan beberapa tugasnya. Yang selanjutnya ada kepemimpinan adaptif, di mana kepemimpinan ini meliputi 2 dimensi yang biasa dikenal dengan doing agile dan being agile. Doing agile berarti pemimpin memiliki pemahaman mengenai ketangkasan strategis dari perspektif bisnis, serta prinsip dan praktik harus untuk selalu membantu membangun organisasi yang agile sehingga dapat mengatasi turbulensi bisnis. Selanjutnya ada kepemimpinan visioner. Kepemimpinan visioner adalah metode kepemimpinan yang menekankan pada pengembangan visi dan cita-cita yang jangka panjang untuk organisasi atau beberapa kelompok. Hal ini karena pemimpin memiliki visi dan misi dan serta tujuan yang jelas yang dapat menginspirasi kepada tim untuk bekerja lebih efisien dan lebih fokus dalam mencapai tujuan bersama. Yang selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire. Kepemimpinan didasarkan pada kepercayaan. Pemimpin laissez-faire melepaskan tanggung jawab serta dapat menghindari pengambilan keputusan. Secara khusus, pemimpin tersebut memberikan otoritas pengambilan keputusan kepada bawahannya atau kepada anggota kelompok tersebut. Selanjutnya ada kepemimpinan transaksional, di mana kepemimpinan tersebut itu suatu dinamika pertukaran antara pimpinan dan bawahan, yang mana pimpinan menetapkan sasaran secara khusus, memonitor perkembangan, dan mengidentifikasi rewards atau penghargaan yang dapat diharapkan oleh bawahan bila mana sasaran dapat dicapai. Yang selanjutnya ada kepemimpinan transformasional. Metode transformasional leadership menyangkut bagaimana mendorong orang lain untuk berkembang dan menghasilkan kinerja melebihi standar yang diharapkan. Kepemimpinan transformasional secara tidak langsung itu model pimpinan yang mengkomunikasikan visi dan tujuan organisasi secara jelas sehingga bawahan dapat mengidentifikasi dan cenderung menimbulkan pengaruh yang kuat kepada pengikutnya. Selanjutnya ada kepemimpinan servant. Kepemimpinan servant dalam leadership merupakan interaksi antara pemimpin dan pengikutnya, di mana pemimpin memberikan pengaruh dengan pertama-tama melayani serta mendengarkan dan melihat sejauh mana kebutuhan para pengikutnya untuk bertumbuh kembang dalam mencapai potensi tertinggi bersama-sama dalam mewujudkan suatu upaya pencapaian tujuan bersama dalam sebuah organisasi atau masyarakat lingkungan sekitar. Demikian. Yang selanjutnya yaitu ada macam-macam tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan yang pertama adalah karismatik, di mana memiliki kekuatan energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa untuk mempengaruhi orang lain sehingga mempunyai pengikut yang sangat besar dan jumlahnya dalam mengawal-ngawal bisa juga dapat dipercaya. Yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan paternalistis, di mana tipe kepemimpinan paternalistis lebih diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapaan dengan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, mereka menganggap bahwa bawahannya sebagai manusia yang tidak atau belum dewasa atau masih anak-anak, yang dimana harus
dikembangkan atau apa-apa itu harus serba sendiri. Yang kedua ada mereka bersikap terlalu melindungi. Dan yang ketiga ada mereka jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan militeristik, di mana tipe ini sangat mirip dengan tipe kepemimpinan otoriter. Adapun sifat-sifat dari tipe kepemimpinan militeristik yaitu lebih banyak menggunakan sistem perintah atau komando, keras dan sangat otoriter, kaku dan sering kurang bijaksana. Yang kedua ada menghendaki kepatuhan mutlak dari bawahannya. Yang selanjutnya ada sangat menyenangi formalitas seperti upacara ritual dan tanda-tanda kebesaran yang berlebihan. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan autokratis, di mana memiliki ciri-ciri antara lain, yaitu mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan mutlak yang harus dipatuhi. Yang kedua ada pimpinannya selalu berperan sebagai pemain tunggal. Yang ketiga ada berambisi untuk merajai situasi. Dan yang keempat ada setiap perintah atau kebijakan selalu ditetapkan sendiri, serta bawahan tidak pernah diberi informasi yang mendetail tentang rencana dan tindakan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada tipe kepemimpinan laissez-faire. Pada tipe kepemimpinan ini praktis pemimpin tidak memimpin, dia membiarkan kelompoknya dan setiap orang berbuat semaunya sendiri. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam kegiatan kelompoknya. Semua pekerjaan dan tanggung jawab harus dilakukan oleh bawahannya sendiri. Yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan populistis, di mana kepemimpinan populistis berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai dukungan kekuatan serta bantuan dari manapun, sehingga kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme. Yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan administratif atau eksekutif, di mana kepemimpinan tipe ini ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan berbagai tugas-tugas administrasi secara efektif. Yang selanjutnya ada tipe kepemimpinan demokratis. Dari kepemimpinan demokratis ini berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat beberapa koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dengan penekanan pada rasa tanggung jawab internal atau pada diri sendiri dan kerjasama yang baik. Yang selanjutnya, pembahasan mengenai kepemimpinan partisipatif. Gaya kepemimpinan sebagai modalitas dalam pemimpin memainkan peran penting dalam efektivitas seorang pemimpin, terutama ketika disesuaikan dengan tingkat kematangan bawahan. Kepemimpinan partisipatif menurut Rival dan Wahan Josumijo melibatkan pengikut atau bawahan dalam pengambilan keputusan, memungkinkan pertukaran ide dan peran aktif dalam proses keputusan. Sehingga ini membutuhkan komunikasi terbuka dan dukungan yang aktif dari pemimpin yang memfasilitasi partisipasi dan pengembangan individu. Gaya ini cocok terutama untuk individu dengan tingkat kematangan sedang hingga tinggi, di mana motivasi dan kemauan untuk berpartisipasi mungkin sudah ada, tetapi perlu didukung dan diberdayakan oleh pemimpin untuk mencapai keberhasilan yang optimal dalam kelompok atau sebuah organisasi. Kepemimpinan adalah proses kompleks di mana seorang pemimpin mempengaruhi bawahannya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Sifat-sifat kepemimpinan serta seperti kepercayaan, nilai etika, perwatakan, dan pengetahuan sangat penting dalam menjalankan peran pemimpin. Di samping itu, sifat-sifat lain seperti passion, kejujuran, kemampuan komunikasi, dan kemampuan mendengarkan juga memainkan peran kunci dalam membentuk kepemimpinan yang efektif.
Pemimpin yang mampu menunjukkan kepribadian, kejujurannya, yang menjadi pendengar yang baik dan berkomunikasi dengan efektif akan mampu membangun hubungan yang kuat dengan timnya dalam mencapai kesuksesan tujuan organisasi. Nah, untuk itu indikator kepemimpinan partisipatif menurut Sugiono dalam Ihsan tahun 2016 meliputi komunikasi yang terarah, kerjasama tim, keterlibatan bawahan dalam mengambil keputusan, serta kemampuan pemimpin untuk mengambil keputusan secara cerdas. Kepemimpinan partisipatif melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan melalui metode seperti konsultasi, keputusan bersama, dan pendelegasian. Model ini mencerminkan komunikasi dua arah, yang mana mendengarkan keluhan bawahan dan mendorong partisipasi dalam pengambilan keputusan. Manfaat dari gaya kepemimpinan partisipatif termasuk kualitas keputusan yang lebih baik, komitmen yang meningkat, serta kepuasan terhadap proses dalam pengembangan keahlian pengambilan keputusan. Yang selanjutnya mengenai pembahasan pentingnya komunikasi dan strategi komunikasi pemimpin. Yang pertama, pentingnya komunikasi itu sangat penting bagi organisasi. Manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu saja dalam sebuah organisasi. Komunikasi dalam organisasi memiliki kompleksitas yang tinggi, yaitu bagaimana menyampaikan informasi dan menerima informasi yang merupakan itu suatu hal yang tidak mudah dan menjadi tantangan besar dalam proses komunikasi. Komunikasi organisasi memegang peran penting untuk mendukung efektivitas operasional organisasi. Aspek penting dari komunikasi organisasi adalah potensi dari komunikasi itu sendiri sebagai alat yang dapat dirancang untuk pencapaian tujuan organisasi. Pentingnya komunikasi juga dapat dilihat dari manfaat bagi organisasi, meliputi fungsi pengendalian atau kontrol dan pengawasan, motivasi atau pengungkapan emosional, dan penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan. Komunikasi yang terjadi di dalam suatu kelompok itu sebagai mekanisme fundamental dalam menunjukkan kekecewaan maupun rasa puas mereka. Komunikasi menyatakan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Kesimpulannya, komunikasi adalah alat yang sangat penting bagi seorang pemimpin untuk memimpin dengan efektif, serta membantu memastikan bahwa visi dan tujuan organisasi dapat dipahami oleh semua anggotanya, dapat membangun kepercayaan dan kolaborasi, serta memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan tim secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada strategi komunikasi kepemimpinan. Strategi komunikasi kepemimpinan adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi dan memotivasi bawahannya dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, strategi komunikasi dalam kepemimpinan bertujuan untuk meningkatkan motivasi kinerja anggotanya atau karyawan dalam sebuah lembaga dan membangun kepercayaan dan memfasilitasi aliran informasi yang efektif antara pemimpin dan bawahannya. Strategi komunikasi menghubungkan strategi dengan motivasi anggota yang ada pada dirinya. Pemimpin yang baik juga dapat memahami apa yang membuat anggotanya tergerak atau termotivasi dalam dirinya untuk lebih berkembang, sehingga ia bisa membangun hubungan yang baik dengan anggotanya. Dengan hubungan yang baik, maka akan memunculkan motivasi dan dedikasi yang tinggi dari para anggotanya. Komunikasi kepemimpinan harus direncanakan dengan baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada menentukan tujuan komunikasi atau sasaran apa yang ingin dicapai dalam komunikasi, siapa yang harus menerima pesan dan kapan ia menerima pesan.
Dan yang kedua ada pesan yang harus disampaikan atau informasi apa yang harus disampaikan dan bagaimana mengemasnya. Apakah pesan bersifat terbuka maupun konfidensial. Yang selanjutnya ada channel komunikasi apa yang digunakan. Jika penerima pesan atau dekan mungkin melalui tatap muka, memo, atau surat. Jika jauh mungkin harus menggunakan telekomunikasi. Yang keempat ada evaluasi. Apakah pesan yang dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan atau terjadi distorsi yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Apakah penerima pesan telah melaksanakan apa yang diharapkan atau malah sebaliknya, sehingga dapat disimpulkan pemimpin yang menggunakan strategi komunikasi yang baik juga dapat mengembangkan timnya secara individu yang mampu menciptakan budaya atau kerja yang positif dan menangani berbagai situasi krisis dengan tenang dan jelas. Demikian penyampaian dari rangkuman materi kepemimpinan. Untuk itu mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.